Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagi pengalaman saya, apa perasaan saya saat tinggal di Jawa, apa alasannya, dan apa manfaat yang sudah saya terima selama ini. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video pertama saya itu aslinya asal saya itu dari Papua, dari timur ya lebih tepatnya. Uh, saya ke Jawa, sekolah ke Jawa itu ada alasannya. Alasannya tuh dari saya dengan orang tua saya. Ya, alasan saya agar bisa untuk sekolah di Jawa itu yang pertama, biar bisa lebih mandiri. Jadi intinya lebih dewasa lah, baik dalam mental maupun dalam fisik. Kalau berdasarkan orang tua saya sama sih, nggak jauh beda. Orang tua saya juga ingin membentuk karakteristik saya, sehingga untuk persetujuannya kedua pihak saya dan orang tua saya sama-sama setuju. Ya, jadi kapan sih awal pertama kali saya sampai di Jawa? Sebenarnya ya, saat saya masih kecil, saya sudah pernah bersekolah di Jawa. Lebih tepatnya sih di Semarang ya. Sorry ya kalau saya nyinggung daerah-daerah Jawa gitu, nggak bermaksud, cuman biar lebih konkret aja, lebih akurat. Ya, jadi awalnya itu saya pernah TK di Semarang. Saya tinggal bersama ibu dan bapak saya. Terus saat SD saya pindah ke Papua. Ya, saya sekolah dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, keputusan saya untuk pergi sekolah di sini itu saat saya mulai kelas 5. Nah, kelas 5 itu saya sudah mulai membicarakan keputusan ini dengan orang tua saya. Ya, awalnya sih perasaan saya ragu-ragu ya. Udah udah mulai sekolah jauh dari orang tua gitu kan, tinggal jauh. Ya, tapi karena penasaran kan, rasanya hidup sendiri tuh gimana sih? Rasanya jauh dari orang tua gimana sih? Enak apa enggak? Ya, jadi pada akhirnya saya putusin untuk ikut aja. Saya mau sekolah di luar. Ya, pertama kali saya bersekolah di kota Jawa itu saat saya SMP kelas 1. SMP kelas 1 saat itu saya di Semarang. Ya, saat itu kalau nggak salah tahun 2021 masih masa COVID ya. Jadi ya tentang sosialisasinya masih kurang lah ya. Banyak yang baru, pertemanan baru, circle baru, tempat baru gitu kan, penasaran juga. Nah, perasaan saya awal-awalnya gimana sih? Perasaan saya ya, waktu itu penasaran ya, masih penasaran, masih senang-senang, masih ya walaupun rada-rada dikit ragu lah ya, ragu, social anxiety, terus takut gitu kan karena ke tempat-tempat baru kan, atau setelah sekian lama gitu balik ke sini. Nah, saya dulu tinggal tuh di asrama, bukan di kos-kosan ya. Biar di asrama tuh saya bisa membentuk karakteristik saya, terus lebih bisa gampang bertemu dengan teman-teman. Waktu pertama kali saya masuk asrama sih takut lah ya, kiranya pasti banyak orang yang keras gitu kan, terus badannya gede lah ya, pokoknya beragam lah perasaanku waktu itu. Ya lebih ke takut, ragu, sama sedih. Tapi rasa penasarannya juga tinggi. Nah, saat pertama kali ditinggalin kan sama orang tua, itu tuh kalau nggak salah Oktober 2021 saya masuk asrama. Nah, perasaan saya masuk asrama pertama kali itu apa sih? Senang, sedih, atau takut? Ya jujur sih, pertama kali masuk asrama perasaan saya tuh sedih.
karena untuk pertama kalinya kan saya hidup bakal jauh dari orang tua ya, tapi lebih mandiri, bisa menempuh pelajaran yang lebih maju, lebih depan. Saya bersedia untuk ikut masuk asrama dan bersekolah di kota Jawa. Semakin lama saya bersekolah di sini, saya semakin terbiasa dengan budayanya, seperti logatnya yang unik, bahasanya yang unik, berbagai macam suku dan budaya yang ada di sini. Ya, saya pun makin lama makin bisa bahasa Jawa ya. Iye kabare, boten, kue rapopo ya. Pokoknya makin lama di sini makin terbiasa lah gitu. Lebih bisa bergaul kan. Soalnya teman-teman di sini juga lumayan ramah. Saya juga makin lama makin senang bergaul karena cara saya bergaul dengan teman-teman tuh saya membutuhkan waktu. Kalau nggak salah waktu itu supaya bisa bergaul dengan teman-teman hampir sekitaran sebulan lebih lah ya. Soalnya kan itu waktu itu kan rasanya kan jauh dari orang tua tuh. Terus banyak banget orang baru. Gila. Waktu itu gugup banget perasaanku kan waktu awal masuk itu. Tapi makin lama makin berjalannya waktu, aku lagi jadi lebih terbiasa gitu kan. Aku udah bisa merasakan manfaatnya seperti dapat teman baru, bisa belajar banyak hal budaya kan gitu, bisa lebih mandiri itu kan hidupnya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, makin lama nih makin terbiasa jauh dari orang tua. Nah, kalau soal baliknya tuh biasa kalau nggak setelah kenaikan kelas ya Natal. Nah, harus balik ya. Siapa yang nggak mau balik coba kalau hidup jauh dari orang tua kan? Nah, semua itu saya lalui selama kurang lebih 3 tahun lah ya. Soalnya kan saya tinggal di asrama, menempuh pelajaran dari SMP kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kelas 3 tuh peraturannya gimana ya? Ulang lagi ya, di asrama tuh peraturannya tuh rada-rada ketat lah ya, kayak ngeselin gitu kan. Tapi makin lama makin terbiasa. Dulu tuh mainnya aman-aman aja dari kelas 7 sampai kelas 8 akhir. Nah, semakin naik aku naik kelas, nah semakin ya nakal kan aku, pengaruh remaja, perkembangan gitu kan ya. Walaupun begitu aku tetap menghargai setiap waktu yang sudah saya lalui sampai saat ini. Banyak sih teman, banyak sih pengalamannya, pernah buat masalah sampai dihukum, tapi nggak pernah buat yang besar, nggak pernah buat yang rada-rada sih masalahnya, cuma lebih ke telat gitu kan, telat terus nggak doa gitu kan di asrama kan wajib doa, wajib bangun tepat waktu, wajib belajar. Nah kadang karena aku males ya aku bolos sama teman-temanku. Nah gitu. Kenapa sekarang aku mutusin buat lanjut sekolah di sini? Karena berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya, saya belajar bahwa hidup di luar itu bukan cuman tentang keberanian, tetapi tentang beradaptasi, cara menentukan pilihan hidup. Ya kan kita manusia di umur masa-masa remaja kan harus mencari jati diri. Jadi saya memutuskan untuk sekolah di sini demi mencari jati diri saya. Nah, saya itu sudah memutuskan untuk kalau di sini tuh mending di kos aja ya. Kalau di asrama, ngeri-ngeri sedap. Malesin soalnya loh. Di asrama tuh aturannya ketat. Untung aku udah lulus ya. Makin banyak ganti pamong di asrama tuh gimana ya? Semakin ganti pamongnya, semakin nggak akhlak juga aturan-aturannya. Jadi
masih mendingan aturan tahun kemarin lah daripada aturan yang tahun sekarang. Kemarin aja aku pergi ke asrama tuh, aku lihat, loh ini kok ganti pamong baru, aneh banget dah. Pas aku tanya-tanyain kan aturannya apa aja, buset, ngeri boy. Gila emang aturannya, ya pokoknya gitulah, yang buat gak nyaman gitu kan, sampai ya banyak yang kesel. Makanya aku sekarang bukan tinggal di asrama, tapi lebih milih ke kos. Nah, perkembangan saya sejauh apa sih sampai sekarang nih? Dulu yang nilaiku rada-rada ya, sekarang udah mulai improve. Terus bertemannya tuh udah lebih mudah. Saya bisa lebih menghormati orang-orang yang tinggal di sini. Misal kayak ada yang punya sisi sensitif gitu kan. Saya berusaha agar tidak terlalu mendorong perasaannya menuju sisi sensitif itu. Ya gitu. Mungkin kalau bisa ya saya kasih tips singkat bagi teman-teman yang akan mulai hidup merantau di luar. Ya, bagi teman-teman yang mau merantau, yang mau hidup di luar, jangan takut ya. Ini merupakan salah satu bagian dari perkembangan kalian. Wajar kalau kalian merasa sedih, marah, kesel karena jauh dari orang tua. Walaupun mungkin ada yang seneng kan, seneng mungkin penasaran, gak apa-apa, itu hal wajar. Karena kita manusia bukanlah orang yang sempurna ya teman-teman. Jadi pastilah kita mempunyai banyak sekali perasaan yang ingin diekspresikan. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di luar sana, yang tinggalnya jauh dari orang tua, semoga tinggal di luar tersebut, tinggal jauh tersebut bisa membantu perkembangan teman-teman biar menjadi lebih baik. Dimanapun teman-teman berada, tetaplah semangat dan jalani hidup. Sepertinya segitu saja ya tips dari saya. Maaf ya kalau tipsnya rada-rada nggak masuk akal dikit, karena ya wajarlah, saya bukan motivator gitu kan, cuman lebih ke suportif aja gitu. Bagi siapapun yang kesusahan, moga aja diberikan rezeki, kelancaran. Bagi siapapun yang sulit beradaptasi, semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran untuk teman-teman menyesuaikan perasaannya dengan lingkungan-lingkungan baru. Karena saya sudah pernah melalui tahap-tahap yang tidak enak saat tinggal di luar, jauh dari orang tua. Ya, semua itu saya lalui bukan dengan diri saya sendiri, tapi support dari teman-teman baru, orang tua, dan banyak sekali ya. Mungkin seperti guru gitu kan, guru, wali, mereka kan merupakan salah satu karakter support kita. Jadi bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti kurang cepat beradaptasi, bisa minta tolong ke orang tua gitu kan, atau cari teman lah yang sefrekuensi. Semakin sefrekuensi kamu dengan temanmu, semakin erat hubungan kalian. Nah, semakin erat hubungan kalian, maka koneksi kalian akan lebih luas. Jadi jangan ragu untuk berteman ya dengan setiap orang di luar sana. Tapi jauhi juga yang memberikan pengaruh buruk terhadap teman-teman. Ya, segitu saja pengalaman singkat yang dapat saya ceritakan. Semoga dari pengalaman ini teman-teman bisa tahu dan bisa belajar betapa mungkin ada enaknya, ada sulitnya tinggal jauh dari orang tua. Ya, segitu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.